Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kenapa founding Titan tidak ikut dibangkitkan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Pada pertempuran langit dan bumi, untuk bagian pertama dari final episodenya, kita diperlihatkan bahwa para Titan pendahulu, yaitu ke-9 Titan telah dibangkitkan untuk melawan aliansi. Semua wujud mereka udah admin bahas di video sebelumnya ya. Oke, lanjut. Jadi dari semua Titan pendahulu ini, ternyata selain Core Titan dan Colossal Titan yang hanya satu biji, kenapa founding Titan atau Titan perintis tidak dibangkitkan untuk melawan aliansi? Jawaban sebenarnya sangat amat sederhana. Pertama, founding Titan sejatinya tidak memiliki bakat bertarung atau bela diri. Karena apa? Ya, karena mereka adalah Titan yang diwariskan untuk raja saja dari generasi ke generasi. Dan kita tahu raja itu tak pernah ikut bertarung kan? Ya, biasanya gitu. Sebagai contoh, pada sepeninggalan Raja Fritz pertama, yaitu suami Ymir, semua ke-9 Titan diperlihatkan, kecuali Titan perintis. Lalu pada perang besar Titan yang terjadi di benua Marley, 4 dari ke-9 Titan melawan 4 Titan lainnya. Sedangkan pewaris Titan perintis, Aka Raja tidak ikut dalam pertempuran tersebut. Dan terakhir adalah Frida Reis, sebagai pewaris Titan perintis terakhir dari keluarga kerajaan, kalah begitu mudah dengan Attack Titan Grisha. Yang diketahui saat itu Grisha baru pertama kali menggunakan wujud Titannya setelah mendapatkannya dari Eren Kruger. Dan tetap Grisha menang dengan mudah. Yang intinya setiap pewaris Titan perintis itu tak terlalu jago bertarung. Ya, mungkin kalian pikir Eren jago bertarung karena pewaris Titan perintis juga. Jawabannya tentu saja tidak. Kemampuan bertarung Eren alami dari kekuatan Attack Titannya. Bahkan kekuatan Warhammer Titannya ia sempat gunakan untuk melawan Reiner dan Porco. Dan tak pernah menggunakan kekuatan asli founding Titan. Karena seperti yang admin bahas pada video sebelumnya, bahwa kekuatan asli kekuatan Titan perintis itu sebenarnya lebih kuat jika sudah mendapatkan kekuatan penuhnya. Tepatnya setelah Eren mendapatkan restu dari Ymir Fritz untuk menggunakan kekuatan Titan ini. Dan ya, Eren bahkan bisa menciptakan Titan paling besar dalam sejarah. Lalu ia juga bisa sepuasnya mengambil bentuk lain dari ke-9 Titan, contohnya Colossal Titan. Nah, untuk jawaban kedua adalah seperti yang admin bahas di atas, kalau pewaris Titan perintis itu memiliki kekuatan asli yaitu raja dan bisa memerintah semua Titan termaksud ke-9 Titan. Dan kita tahu asal-usul Titan perintis itu berasal dari Ymir Fritz sebagai Titan pertama yang mendapatkan kekuatan. Karena nama Titan Ymir juga adalah Titan perintis, aka Titan pendiri atau founding Titan. Yang artinya selama beberapa generasi, katakanlah mereka itu hanya satu. One and only one. Yang artinya adalah pada pembangkitan Titan pendahulu, mereka tidak perlu turun atau dibangkitkan. Karena saat itu pewaris Titan perintis sudah ada satu, yaitu Eren Yeager. Jadi mungkin ini istilahnya adalah kasta. Seperti gambar poster zaman dahulu, bahwa Titan perintis tidak tunduk pada siapapun. Namun merekalah yang menundukkan Titan lainnya. Artinya Eren sebagai Titan perintis hanya memunculkan ke-9 Titan lainnya, kecuali dirinya dan tentu saja pewaris sebelumnya. Karena kalaupun dimunculkan itu agak aneh, soalnya kekuatan asli Titan perintis kan bisa memerintah Titan atau istilahnya kekuatan raja. Jadi misalnya kalaupun Frida ada di sana, ya tidak ada gunanya. Soalnya tanpa perintah Frida ke Titan lainnya pun, mereka semua Titan ini sudah bertindak atas perintah Eren untuk melawan aliansi. Jadi ya, Titan perintis tidak dibangkitkan alasannya cukup simpel. Itu karena mereka adalah raja, sedangkan yang lainnya adalah kroco. Raja tak perlu ikut turun lapangan untuk bertempur, cukup prajuritnya saja ya. Karena ingat, kekuatan sejati Titan perintis tidak terletak pada fisiknya, tapi kekuatan sihirnya yaitu perintah. Sebagai contoh dapat membuat jutaan World Titan yang mirip dengan Colossal Titan dan dapat menggerakkan mereka semua untuk meratakan dunia ini. Dan lain-lain seperti yang sudah admin jelaskan di atas dan video sebelumnya ya.
Sebagai catatan tambahan, alasan lainnya juga bisa jadi adalah karena Titan Perintis tidak akan bisa diperintah oleh Titan lainnya atau sesama Titannya. Misalnya di punggung Eren ada Frida dan Uri, tidak mungkin dong mereka berdua yang merupakan pewaris Titan Perintis atau Raja mau diperintah oleh Eren yang merupakan pengguna Titan Perintis juga. Kan tidak etis. Lalu alasan lainnya bisa jadi karena ideologi Raja pertama Tembok, yaitu Karl Fritz. Sesuai kata Frida kalau mereka akan menerima semua dosa leluhurnya dan siap diserang oleh Marley. Nah, dengan munculnya Titan Perintis di punggung Eren untuk dibangkitkan, admin rasa itu bertolak belakang dengan tujuan Eren yang ingin menghabisi semua manusia di luar pulau. Artinya akan ada pengkhianatan atau pembangkangan kepada Eren, sehingga mereka tidak perlu dibangkitkan. Karena mungkin kejadiannya akan sama seperti Bertolt dan kawan-kawan yang berpihak pada aliansi. Jadi ya, begitulah jawabannya ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.